Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, patut kiranya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengimbangi curahan dan limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga nikmat dan hidayah tersebut insya Allah semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang nikmat hidayah itu adalah yang selalu kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sampai pada bab perkara-perkara yang terjadi sebelum hari kiamat. Ini di buku aslinya hadisnya panjang, sehingga kemudian Arabnya tidak saya tampilkan terjemahannya. Hadis ini dari Abi Hurairah sebenarnya, dan itu merupakan kisah cerita tentang apa yang disampaikan Rasulullah, hal-hal yang terjadi sebelum hari kiamat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setelah selesai menciptakan langit dan bumi, beranjak menciptakan sur dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya adalah sangkakala. Lalu diserahkan kepada malaikat Israfil. Sekarang Israfil meletakkan sangkakala itu di mulutnya, sedangkan matanya memandang ke arah arsy, menunggu bila ia diperintahkan untuk meniupnya. Berarti sudah lama sejak diciptakan sampai sekarang itu malaikat Israfil meletakkan trompet itu di mulut dan sambil melihat ke atas ke arsy nunggu perintah. Kalau ada pertanyaan kok kuat, ya memang malaikat sudah diciptakan oleh Allah demikian, dan masing-masing punya tugas khusus, dan malaikat itu tidak neko-neko lagi, yaitu apa yang ditugaskan itu, dan tidak pernah cari alternatif pekerjaan lain. Sahabat Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, apakah sur atau sangkakala itu? Rasulullah SAW menjawab, seperti tanduk atau seperti trompet. Abu Hurairah bertanya, bagaimanakah bentuknya? Rasulullah SAW menjawab, trompet besar. Israfil akan melakukan 3 kali tiupan padanya. Ya tentu kita tidak tahu bagaimana bentuk trompetnya, tapi kan Rasulullah sudah memberi gambaran seperti tanduk. Berarti kita bisa membayangkan, tapi aslinya kayak apa wallahu alam. Tiupan pertama menimbulkan kedahsyatan yang sangat besar. Tiupan kedua adalah tiupan yang membinasakan semua makhluk, dan tiupan yang ketiga adalah tiupan yang membangkitkan semua makhluk hidup kembali untuk menghadap kepada Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada Israfil untuk melakukan tiupan pertama. Tiuplah tiupan yang menimbulkan kedahsyatan yang besar, maka terkejutlah semua penduduk langit dan bumi, terkecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah tidak merasa terkejut. Nanti ada orang yang hidup dan yang bersangkutan tidak merasa terkejut. Siapa mereka? Nanti ada penjelasannya. Mereka disebutkan adalah para syuhada, karena mereka hidup di sisi Allah tapi tidak terkejut dengan kedahsyatan ketika terjadi hari kiamat itu. Allah memerintahkan kepada Israfil, maka saat itu juga Israfil langsung menjulurkan dan meniupnya. Hal ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya,
wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang. Ini di surat Shad ayat 15. Maka semua gunung berterbangan menjadi debu dan bumi mengalami gempa yang amat dahsyat mengguncangkan semua penghuninya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu sudah kita pahami bahwa sebelum terjadi hari kiamat itu orang yang baik-baik sudah dimatikan oleh Allah SWT, sehingga orang yang baik-baik itu tidak tahu kedahsyatan hari kiamat itu. Yang mengetahui adalah orang yang jelek, yang durhaka terhadap Allah SWT. Lalu kenapa hal ini kita kaji? Tujuannya adalah untuk menata hati kita agar kita selalu berupaya untuk konsisten menjadi hamba Allah yang baik dan selalu berusaha untuk menjadi orang soleh. Andai kata kok kemudian seminggu lagi kiamat tiba, ibarat kata begitu, itu sebelum kiamat bangkit itu kita sebagai orang yang soleh sudah dimatikan oleh Allah SWT, sehingga kita tidak menemukan dan tidak mengetahui bagaimana gunung-gunung berterbangan lalu bertabrakan satu sama lain, bagaimana gedung rumah itu berterbangan bertabrakan satu sama lain, bahkan mungkin menabrak manusia. Tapi karena kita konsisten menjadi orang soleh, insya Allah tidak mengetahui hal itu. Hal ini disebutkan oleh firman-Nya, yauma tarjufur rajifah tatsba'uhar latifah qulubu yauma idzi wajifah. Pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam, tiupan yang pertama itu diiringi dengan tiupan yang kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Dan ini dijelaskan oleh Allah SWT di surat An-Nazi'at ayat 6-8 itu. Saat itu bumi bagaikan sebuah perahu yang terombang-ambingkan oleh ombak laut yang sangat besar. Berikut para penumpangnya yang bergelayutan bagaikan pelita gantung yang ditiup angin keras. Semua manusia yang ada di bumi bergelindingan, dan wanita-wanita yang hamil saat itu juga melahirkan bayi-bayinya. Anak-anak kecil mendadak beruban karena kesusahan yang sangat. Gambaran dahsyatnya hari kiamat seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi mari kita memantapkan kesolehan kita kepada Allah SWT. Setan-setan pun berterbangan melarikan diri hingga mencapai batas ufuk cakrawala, tetapi para malaikat menghadangnya lalu memukuli wajahnya hingga setan kembali lagi ke bumi. Manusia porak-poranda melarikan diri seraya sebagian dari mereka memanggil-manggil sebagian lainnya. Keadaan inilah yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya, yauma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min asimin wa may yudlilillahu famalahu min had. Yaitu hari ketika kamu lari berpaling ke belakang, tidak ada bagi kalian seorang pun yang menyelamatkan kalian dari azab Allah, dan siapa yang disesatkan Allah niscaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk. Nah, di ayat ini pun sudah menunjukkan bahwa yang tahu dan merasakan kedahsyatan hari kiamat itu adalah orang yang durhaka tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba bumi terbelah dari satu kawasan ke kawasan yang lainnya, dan mereka melihat peristiwa besar yang membuat mereka mendapat malapetaka yang tak terperikan besarnya. Hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Kemudian mereka melihat ke arah langit, tiba-tiba mereka melihatnya mendidih. Jadi di atas itu mendidih,
lalu matahari dan bulan pudar sinarnya, serta bintang-bintang bertaburan dan saling berbenturan, lalu lenyap dari pandangan mereka. Dahsyat hari kiamat itu. Tapi sekali lagi, orang sudah tidak bisa menikmati keindahan apapun yang dijumpai. Semua berpikir dirinya masing-masing, sehingga tidak ada yang bisa membayangkan, walaupun nanti manusia itu tidak sadar diri kalau dia telanjang dan seterusnya, itu semuanya ngurusi dirinya masing-masing. Nggak ada lagi yang bisa melihat keindahan itu karena kedahsyatan hari kiamat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang telah mati tidak mengetahui sedikit pun dari peristiwa itu. Abu Hurairah bertanya, siapakah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya itu, yakni firman Allah SWT yang mengatakan, fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Jadi yang dikehendaki Allah tidak terkejut walaupun hidup saat itu. Nah, maka kemudian Abu Hurairah tanya, siapa itu yang dikehendaki Allah kemudian tidak merasa terkejut atas kedahsyatan hari kiamat itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka adalah para syuhada. Sesungguhnya kedahsyatan yang besar itu hanya dialami oleh orang-orang yang hidup. Para syuhada itu sekalipun mereka hidup di sisi Allah dalam keadaan diberi rezeki, tetapi Allah telah memelihara dan menyelamatkan mereka dari peristiwa buruk yang terjadi di hari itu, yaitu di hari kiamat. Kan para syuhada itu tidak mati, ya kan? Nah, kemudian mereka di sisi Allah diberi rezeki, tapi saat melihat kedahsyatan hari kiamat itu tidak merasakan bagaimana menakutkannya. Nah, orang-orang yang tidak dikecualikan oleh Allah, yaitu orang durhaka, itu akan merasakan kedahsyatan hari kiamat itu, yaitu azab Allah yang ditimpakan kepada makhluknya yang jahat-jahat, seperti yang diceritakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya keguncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau sangat dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat keguncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya atau yang disusukannya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat besarnya. Sampai segitunya kondisi manusia. Jadi dia sebenarnya tidak mabuk, tapi polanya, tingkahnya itu seperti orang mabuk, nggak tahu arah. Bangun jatuh lagi, nabrak sana nabrak sini, seperti orang mabuk. Mohon maaf, saya waktu kuliah di Jakarta itu tahu persis, dan waktu itu saya juga membayangkan, oh begini ini mungkin di hari kiamat nanti, yang kata Allah itu watarona sasukaro wa mahum bisukaro walakin adzabullahi syadid. Jadi kamu melihat manusia itu seperti mabuk, tapi sebenarnya dia tidak mabuk. Nah, saya melihat gini, saya waktu itu ngekos di daerah Lontar namanya kampungnya itu. Nah, kemudian ada kali, kemudian ada jembatan kecil. Itu dari kejauhan, dan memang anak ini terkenal mabuk di wilayah itu. Masyarakat sudah tahu semuanya, sehingga kemudian dibiarkan saja, pokoknya dijaga jangan sampai mengganggu orang begitu. Pas jam 6 pagi itu dia pulang, lalu jalannya dari jauh sudah
jatuh bangun. Nah pas melintas di jembatan kecil di kali itu, jatuh ke kali, jatuh. Kita lihat dari jauh, kata teman-teman kampung situ juga yang bukan anak ngekos, yang asli penduduk situ, katanya begini, biarkan aja mas, itu sudah terbiasa, biarkan aja, nanti sembuh-sembuh sendiri. Nah kita lihat, jangan-jangan dia mati, wong kalinya ada air. Tiba-tiba dia dari pinggir itu muncul, kepalanya kelihatan begini, lalu jalan lagi, sempoyong-sempoyong lagi. Orang tuanya tahu, tapi orang tuanya sudah tidak bisa mengendalikan anak tersebut. Nah maksud saya apa? Bisa jadi kayak begitulah di hari kiamat itu. Orang itu pontang-panting nggak karuan, nabrak sini nabrak sana, jatuh bangun begitu. Nah itu yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Hajj dari ayat 1 sampai 2 itu. Begitu kondisi manusia. Tapi sekali lagi, insya Allah itu bukan kita, karena kita tetap sholat, tetap puasa, tetap menjadikan profil sebagai orang soleh, nggak tahu kedahsyatan hari kiamat. Ya berarti nanti kita bangunnya itu ketika sangkakala ketiga ditiup, kita ikut bangun begitu saja, sudah tahu kalau sudah di alam lain, begitu. Nah itu nikmatnya orang soleh itu begitu, mau cerita tapi nanti nggak tahu kedahsyatannya. Nah sekali lagi kita memahami ini adalah dalam rangka menata hati untuk selalu berupaya menjadi hamba Allah yang baik. Inna zalzalatas saati syai'un adzim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau sangat dahsyat. Terjadi goncangan saat manusia hidup kembali setelah dibangkitkan dari kubur. Yauma idin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Ini di surat Zalzalah. Yauma idin yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Kemarin kita sudah bicara juga bagaimana nanti orang dibangkitkan kan dari kubur. Nah itu dibangkitkan sebagaimana dia meninggal, begitu. Yaumat tanat, hari saling memanggil. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanat, di surat Ghafir ayat 32. Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan siksaan hari panggil memanggil. Pada hari itu penghuni surga memanggil penghuni neraka dan berkata, kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhan kami. Lalu penghuni neraka memanggil penghuni surga, berikanlah pada kami air atau dari apa saja yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang itu sadar kalau nanti di hari akhir. Jadi nanti orang di neraka itu bisa komunikasi dengan orang yang di surga. Dan orang yang di neraka itu memanggil-manggil teman yang sudah di surga, bisa nggak kamu memberi air sedikit saja kepada kami, atau apa sajalah yang diberikan kepada kalian di surga itu. Itu begitu nanti kejadiannya. Dan itulah saat itu baru meyakini bahwa apa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu ya saat dia mengetahui itu. Makanya nanti kalau jenengan ngaji seperti di akhir surat Naba itu, orang kafir kan baru ngomong saat itu, ya laitani kuntu turaba, kenapa saya dulu tidak jadi tanah saja, begitu. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa oh ini ternyata yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau durhaka itu masuk neraka, itu baru yakin itu. Nah sebelumnya yes, los saja. Jadi dikira cerita dalam Al-Quran itu tidak ada kenyataannya. Nah alhamdulillah kita semua ini meyakini apa yang ada dalam Quran itu, sehingga kemudian dalam kondisi apapun kita berupaya.
Wis tak pokoknya hidup kita itu sekali lagi, dan ini saya sering sampaikan, sulit kita untuk lepas dari dosa. Tapi jangan sampai dosa itu dijadikan gaya hidup. Dosa itu adalah posisi kita sedang dalam kecelakaan, namanya begitu. Tapi kita harus berupaya menjadi orang soleh, sehingga dari situlah kemudian kita diajari untuk istighfar itu, astagfirullahaladzim itu. Maksud saya apa? Kalau kita sudah memposisikan diri bahwa kita selalu berupaya menjadi orang soleh, ketika kita melakukan kesalahan mesti cepat ingat Allah. Dan Allah itu kan mengapresiasi orang yang bertobat, orang yang minta maaf. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi watak orang yang bertakwa itu, ketika dia itu tersandung dosa, itu ingat Allah, lalu kemudian bersegera minta ampun Allah dan bersegera menggapai surga Allah. Luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Tahu hambanya gampang dosa, tapi diapresiasi kalau mau cepat-cepat minta ampun. Coba kurang apa kita ini? Nah itu, nah jangan sampai hal itu baru kita yakini di akhirat, percuma. Nah ini dialognya itu. Jadi apa? Penghuni surga memanggil penghuni neraka dan berkata, kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhan kami. Top pokoknya begitu dia bilang ke penduduk neraka. Lalu penghuni neraka memanggil penghuni surga, berikanlah pada kami air. Ya kan kehausan karena panas, atau dari apa saja yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Ibarat sisa-sisa buah di surga, nggak apa-apa berikan ke kami. Itu ngomongnya penduduk neraka. Tapi kata Allah, ya sudah, kan waktu kamu di dunia tidak percaya, baru sekarang yakin, nggak ada gunanya. Begitu. Pokoknya ginilah, kita upayakan jangan sampai keluarga kita itu tidak punya kebaikan. Kita tidak tahu nanti jalan surga kita itu kebaikan yang mana, tidak tahu. Pokoknya jangan sampai lepas dari kebaikan, dan harus kita jaga. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro itu. Jadi kita diminta untuk menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka itu. Intinya begini, jangan sampai ada keluarga kita itu sama sekali tidak punya kebaikan. Kita sudah punya cerita kemarin, ada orang masuk surga karena hanya memberi minum anjing, ada orang masuk surga karena memberi bantuan secuil roti, ada orang masuk surga karena hanya memberi sedekah 1 butir kurma. Intinya apa kalau saya menarik kesimpulan? Pokoknya orang hidup jangan sampai lepas dari kebaikan dan ikhlaskan karena Allah SWT. Bisa jadi itu penyebab kita masuk surga. Begitu. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Ini berada di surat Nazi'at ayat 6 dan 7. Apa makna rajifah dan radifah itu? Menurut Mujahid, ini ahli tafsir semua, ar-rajifah adalah saat langit terbelah, bumi dan gunung diangkat lalu dibenturkan sekali benturan. Menurut Niko, ar-rajifah adalah hari kiamat dan ar-radifah adalah hari kebangkitan. Ya ini ahli tafsir cara memaknai. Menurut Ibnu Zaid, ar-rajifah adalah kematian dan ar-radifah adalah hari kiamat, hari kebangkitan. Ini memberi pengertian bahwa yang dimaksud az-zajrah adalah tiupan yang kedua, karena ini ada hubungannya dengan zajratu wahidah itu, berarti mati. Fa'idha hum bisahira. Ini ayat di surat An-Nazi'at juga. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.
Ibnu Abbas, Sahiro adalah bumi yang diciptakan oleh Allah dalam sekejap dari perak putih, tidak ada kemaksiatan di atasnya. Itu makna Sahiro dalam ayat itu. Berarti hari kebangkitan itu nanti bumi diganti. Ada yang berpendapat adalah bumi yang 7 yang diciptakan oleh Allah sebagai bumi yang lain, tempat untuk menghisap semua perbuatan makhluk. Menurut Qatadah adalah neraka jahanam, tempat orang-orang kafir. Semua ini adalah penafsiran ahli tafsir tentang ayat itu.